Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi falikil habbi wan nawa, khalikil abdi wa ma nawa, al-mutalli'i ala batinil dhamiri wa ma hawa, al-murshidi ala man dalla wa ghawa, ja'ilil malaikati rusula. Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu ala sarfil hammi wal jawa, hamdan man anaba war'awa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fima nasara wa taba. Asyhadu anna nabiyyana wa muallimana wa qudwatana wa uswatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin, amma ba'du. Saya akan mulai terlebih dahulu dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 110. Buka surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian, khaira ummatin, adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Para ulama tafsir ketika mengomentari ayat ini, mereka sepakat bahwa yang dimaksud kalian di sini bukan kita, bukan saya, bukan antum, antunna, ya. Yang dimaksud kuntum di sini kalian adalah ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekarang pertanyaannya, siapa sahabat? Sahabat siapa? Ya, Syekh. Antum coba jawab, Syekh. Man laqiya nabi mu'minun bihi wa mata alal iman atau mata alal islam. Syarat sahabat itu sebagaimana yang disebutkan beliau tadi, syarat sahabat, seorang itu dikatakan sahabat kalau memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama, manusia, ya, harus manusia. Jadi ontanya Nabi bukan sahabat, kucingnya Abu Hurairah bukan sahabat, harus manusia. Kemudian yang kedua, harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Abu Jahal bukan sahabat, Abu Lahab bukan sahabat, Walid bin Mughirah bukan sahabat, ya, Ubay bin Khalaf bukan sahabat, ya. Jadi harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, bertemu Nabi SAW. Raja Najasyi bukan sahabat karena belum pernah bertemu Nabi walaupun beriman kepada Allah. Nanti di tahun 7 Hijriah ada syariat salat ghaib, ya. Dikabarkan Raja Najasyi meninggal, Rasulullah tidak bisa mendatanginya, kemudian disyariatkan salat ghaib, mensolatkan seorang yang meninggal dalam keadaan yang berpisah tempat. Nah, itu syariat yang kemudian menjadikan kita paham bahwa Raja Najasyi bukan sahabat, dia tabi'in karena hanya bertemu sahabat. Uwais Al-Qarni bukan sahabat karena walaupun beriman kepada Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi ketika berkunjung ke Madinah tidak bertemu Nabi, menunggu beberapa hari Nabi tidak pulang-pulang dari safarnya. Kemudian dia ingat pesan ibunya, nak, ibu masih sakit, jangan lama-lama, segera pulang. Akhirnya pulang, tidak ketemu Rasulullah sampai akhir hayat, ya. Kemudian harus bertemu Rasul, ya. Walaupun para ulama hadis mengatakan bertemu itu tidak harus bertatap muka. Bertemu itu pernah satu tempat
mendengar suara Nabi sudah termasuk lakian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar suaranya saja sudah lakian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ya, ada sebagian orang-orang yang lemah imannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian keluar dari agama Nabi SAW, tidak mati dalam keimanan, bukan termasuk sahabat radhiyallahu anhum. Lah yang dimaksud ayat ini adalah sahabat, hadirin. Ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Umar bin Khattab ketika mengomentari ayat ini, kuntum khaira ummatin, beliau mengatakan, Allah mengatakan kuntum, bukan antum. Apa bedanya kuntum sama antum? Kuntum itu dari kana, dari kata kana, sesuatu yang kana itu kan fi'il madhi, ya. Kata Umar bin Khattab, kuntum sama antum itu beda. Kalau kuntum itu fi'il madhi, kalau antum itu ya lil hadir wal mustaqbal, untuk sekarang dan yang akan datang itu pakai antum. Kalau kuntum itu sesuatu yang sudah lampau. Kayak dimaksud kuntum di sini bukan kalian, tapi apa? Kalian orang-orang di zaman lampau, umat pertama dari umat ini, kata sahabat Umar bin Khattab. Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi spesifik ayat ini menyebut kuntum ini adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Maka gelar khairu ummatin, sebaik-baik generasi itu adalah sahabat radhiyallahu anhum. Hanya saja yang menarik, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata begini, faman sana'a mithla ma sana'u kanu khairu ummatin ukhrijat linnas. Barang siapa yang memiliki kebiasaan sebagaimana kebiasaannya para sahabat radhiyallahu anhum, yang memiliki gaya hidup, memiliki lifestyle, memiliki pola hidup sebagaimana pola hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum, kanu khairu ummatin ukhrijat linnas, maka ia memiliki kesempatan untuk menjadi generasi terbaik, manusia terbaik, hamba-hamba Allah terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia yang lain. Jadi kesempatan khairu ummatin itu masih terbuka, hadirin. Dan siapa yang hendak mendapatkan predikat khairu ummatin setelah sahabat kalau bukan kita yang mengusahakannya, ya, kalau bukan kita yang kemudian berusaha menjadi generasi yang baik, ya. Karena generasi umat Islam ini ada di pundak-pundak kita ini para pemuda, hadirin, ya. Maka caranya agar mengembalikan generasi, memperbaiki dunia yang carut marut ini, hadirin, Anda ini alhamdulillah perlu bersyukur kepada Allah karena Anda berada di bi'ah yang luar biasa, ya. Di luar ini masya Allah sudah ugal-ugalan, hadirin, ya. Kondisi dunia ini sudah carut marut, ya. Kulaan dosa itu gampang sekali di luar sana, ya. Jadi ngelihat kanan dosa, lihat kiri dosa, depan dosa, buka HP dosa. Sekarang loh kita buka YouTube, ketik Muzammil Hasballah Suratul Kahfi, klik play, joget dulu 15 detik kita kan, tiktokan dulu kita 15 detik, ada perempuan goyang dulu 15 detik, hadir. Padahal yang kita klik apa? Suratul Kahfi, ya. Kita klik Ustadz Adi Hidayat, keutamaan Qiyamul Lail, 15 detik joget dulu kita. Betapa sulitnya menjaga pandangan ini, betapa sulitnya kita menghindarkan diri dari dosa. Di luar sana luar biasa, hadir, ya. Mudah sekali seorang kemudian, ya, mendapatkan dosa ini. Makanya ada ulama yang berfatwa wajib hukumnya bagi pengguna YouTube untuk beli paket premium YouTube. Ya wajib, ya. Kenapa? Yang bebas iklan. Iya, saya pakai premium juga ini. Saya mengikuti fatwa ulama ini, ya. Ya, tapi ya tidak ada artinya kalau kemudian kita pakai premium tapi terus kita ngekliknya bukan Muzammil Hasballah tapi Denny Caknan. Nah, sudah, ya. Sama saja, ya. Jadi tetap harus benteng pertama itu bukan premiumnya, tapi benteng pertama harus iman kita masing-masing. Nah, kembali kepada pembahasan kita, generasi terbaik itu masih bisa akan ada, hadir, sebagaimana rumus yang disebutkan oleh sahabat Umar, faman sona'a mislama sona'u kanu khairu ummatin ukhrijat linnas. Barang siapa yang memiliki gaya hidup, lifestyle sebagaimana gaya hidup dan lifestyle-nya para sahabat, maka
mereka berhak menjadi khairu ummah, sebaik-baik generasi. Masalahnya kita tidak pernah tahu bagaimana gaya hidupnya para sahabat. Kita bisa tahu dari asar-asar para tabi'in tentunya, ya. Ada seorang ulama besar bernama Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Pernah dengar nama Al-Auza'i? Pernah enggak? Imam Al-Auza'i itu gurunya Imam Malik, gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Ibnul Mubarak, wafat 153 Hijriah. Ya. Ini gurunya para guru, ulamanya para ulama ini, Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Imam Al-Auza'i berguru kepada seorang tabi'in mulia Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, wafat 110 Hijriah. Muhammad bin Sirin berguru kepada sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wafat 93 Hijriah. Ya. Jadi silsilah belajarnya itu jelas. Ya, maka antum beruntung ya di ma'had ini punya guru yang jelas. Ya. Ini Ustaz Roson ini jelas insyaallah ya. Dia punya guru, sanad keilmuannya, riwayat pendidikannya jelas gitu ya. Ya. Lah sama, Imam Al-Auza'i ini punya murid tabi'in, punya guru tabi'in. Guru tabi'innya belajar dari sahabat. Ya. Jadi Imam Al-Auza'i ini punya satu perkataan yang ini menjadi inti pembahasan kita malam hari ini. Imam Al-Auza'i pernah berkata gini, khamsun kana alaihinna ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana 5 hal ini diketahui oleh Imam Al-Auza'i? Dari gurunya tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu sahabat. Ya. Ada 5 kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Lah ini informasi menarik buat kita ini hadirin, generasi muslim zaman sekarang. Kita akan mencoba melihat 5 ini apa saja. 5 ini kalau sudah ada kemudian kita usahakan, maka semoga kita bisa memperbaiki generasi di zaman kita sekarang dan generasi-generasi setelah kita hadir. Ya. Lah 5 ini apa saja? Nah, ini yang akan kita pelajari beberapa menit ke depan. Kita singkat-singkat saja. Ya. Ada 5 kebiasaan yang selalu dilakukan oleh para sahabat, dan para sahabat tidak ada yang meninggalkan 5 ini. Semuanya jaga 5 ini. Ya. Ya, jadi kita pelajari 5 ini, kemudian kita berusaha mengamalkan, beriltizam di atasnya, kemudian setelah itu semoga kita termasuk apa yang disebutkan oleh sahabat Umar. Ya, faman shana'a mithla ma shana'u. Dan semoga kita termasuk dari ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, 5 ini apa saja? Yang pertama, ya, kata Imam Al-Auza'i adalah imaratul masjid. Imaratul masjid. Para sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah waktunya ya absen dari memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Maka pusat tumpuan peradaban hari ini yang harus menjadi fokus utama kaum muslimin adalah masjid hadirin. Ya, masjid. Untuk para ikhwan, ya, dakwah itu selalu dimulai dari masjid. Masjid itu parameter. Kalau masjid, antum datang ke sebuah daerah mau berdakwah, ngelihat masjidnya dulu. Masjid kamar mandinya kotor enggak nih? Masjidnya terawat enggak nih? Softnya terisi berapa banyak ini? Imamnya kualitasnya kayak apa ini? Itu parameter utama, Din. Ya, imamnya bacaan Al-Fatihahnya belepotan enggak ini? Ya. Itu parameter utama, karena para sahabat itu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan itu meramaikan, memakmurkan masjid, imaratul masjid. Ya. Dan hadirin muliakan Allah, pusat segala peradaban dari dulu zaman Rasulullah sampai sekarang itu masjid tadi. Rasulullah ketika datang ke kota Madinah sudah bangun berapa masjid tadi? Ada yang tahu? Berapa masjid yang sudah dibangun Rasulullah dari OTW Mekah ke Madinah hadirin? 1 Masjid Quba. Masjid Quba. 2 Masjid Jum'ah. Salat Jumat pertamanya Rasulullah di situ. Yang ketiga Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Karena sejatinya pusaran cahayanya, pusaran hidayah itu ada di masjid tadi.
Ya, pusaran hidayah itu ada di masjid. Makanya kalau ditanya markas cahaya itu apa ya, masjid. Buka surah An-Nur ayat 35. Gimana bunyinya? Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allahu nurus samawati wal, Allah adalah cahaya di langit dan bumi. Ayat 35 bahas tentang cahaya, karena memang surat An-Nur itu ya intinya ayat ke-35 itu. Ayat 36-nya coba lihat. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di mana cahaya itu? Di rumah-rumah yang di dalamnya diangkat-angkat nama Allah dan diperdengarkan nama Allah. Rumahnya siapa ini? Ya rumahnya Allah, masjid tadi. Jadi pusaran cahaya, markas cahaya itu masjid. Orang Islam masjid, ya. Dan orang Islam itu tidak bisa jauh-jauh dari masjid, ya. Anda kalau datang ke negara-negara minoritas, ke Eropa, ke Asia, Jepang, Korea Selatan, itu masya Allah, ya, itu pertama kali kalau kita datang ke negara-negara orang itu yang kita cari apa? Masjid dulu. Karena makanan halal ada di situ. Masyarakat muslim ada di sekitar masjid. Kemudian yang kita harus pahami, yang dimuliakan Allah, para sahabat itu orang-orang yang tidak pernah jauh dari masjid, ya. Maka antum dan antunna ini adalah duta-duta besarnya masjid, yang para ikhwan nanti berusaha pulang nanti ke kampungnya masing-masing untuk memakmurkan masjidnya, yang para akhwat juga menjadikan masjid itu jadi titik tumpu pertama generasi Islam. Anda ini kan al-madrasatul ula, Anda belajar di ma'had ini kan agar menjadi sekolah pertama bagi generasi setelahnya. Maka jangan jauhkan dari masjid, ya. Karena apa harapan kita kepada generasi selanjutnya kalau generasi kita ini jauh dari masjid, ya. Semua nabi itu rumahnya dekat masjid tadi. Nabi Muhammad rumahnya samping masjid. Nabi Ibrahim ketika nitipkan Ismail sama ibunda Hajar, apa katanya? Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku titipkan anak keturunanku ya Allah di sebuah lembah yang kering kerontang, tidak ada tumbuhan, di dekat rumahmu yang haram. Istrinya Fir'aun, Asiyah, ya. Asiyah ketika disiksa sama Fir'aun, hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya disebutkan, Rasulullah bercerita, Fir'aun ketika tahu Asiyah beriman kepada Robnya Musa, ya, istrinya itu dipaku di dinding dengan 4 paku raksasa, diterlentangkan begini Asiyah, ya, dipaku tangan, kaki 2, tangan 2, kemudian disiksa pelan-pelan sama Fir'aun, ya. Kemudian dalam doanya diabadikan dalam surah Tahrim kan, apa doanya Asiyah kepada Allah, ya, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumil zalimin. Lihat doanya apa? Ya Allah, bangunkan untukku, Rabbi b'nili. Bangunkan apa? Bukan rumah dulu hadirin. Kalimatnya itu Rabbi b'nili indaka dulu. Baru baitan. Bukan Rabbi b'nili baitan indaka. Tapi apa? Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di jannah. Yang penting di sisinya Allah dulu. Karena kita ini tidak bisa jauh-jauh dari Allah, hadir. Bukan ya Allah bangunkan rumah di sisimu, tapi di sisimu rumah. Makanya orang Islam itu ya tidak bisa rumahnya jauh-jauh dari masjid, ya. Maka bagaimana nasib generasi setelah kita kalau tidak pernah kenal yang namanya masjid? Makanya antum nanti suatu hari akan punya keluarga, akan punya suami, akan punya istri, akan membangun keluarga, pastikan tempat antum tinggal tidak jauh-jauh dari masjid. Ya tidak harus mepet masjid pas itu, tidak harus. Yang penting masih terjangkau ke masjid, karena itulah generasi para sahabat hebat di situ. Ya. Di masjid itu hadirin muliakan Allah, di masjid itu kita ketemu semua orang, hadirin. Pusat kekuatan umat Islam itu di masjid. Soft awal ini kan tidak boleh dikapling sama pejabat saja. Pejabat ya boleh sholat di situ, sampingnya tukang becak, kuli bangunan boleh jabung. Jadi ada interaksi di masjid itu.
Sehingga masjid itu jadi pusat peradaban dari dulu hadir. Tidak hanya tempat ibadah, tempat pendidikan, kemudian tempat hospital, ya, tempat berobat itu di masjid. Perekonomian umat itu di masjid. Tempat latihan perang itu kan di masjid, ya. Ibunda Aisyah sama Rasulullah melihat ya para sahabat yang sedang bermain ya pedang, bermain tombak, bergulat itu di masjid hadir. Jadi pusat peradaban umat, ya. Makanya kalau mau jadi generasi terbaik, hidupkan masjid, ya. Hidupkan masjid, jangan jauh-jauh dari masjid. Itu yang pertama, imaratul masjid. Yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah. Jangan pernah kita mencari jalan lain selain jalan sunnah. Ya. Gaya hidup kita harus gaya hidup sunnah hadir. Harus gaya hidup sesuai dengan gaya hidupnya Nabi. Ada buku bagus sekali judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, kelengkapan pribadi Nabi SAW, lengkap hadir. Semuanya ada dalam kitab itu. Dan itu jadi kitab yang belum ada tandingnya soal kepribadian Nabi SAW. Sudah terjemah dalam bahasa Indonesia, terjemahannya yang bagus, terjemahannya Ummul Qura, ya. Terjemahan penerbit Ummul Qura bahasa Indonesia, atau syarahnya terjemahan Al-Qawam, ya, syarah Syama'il Al-Muhammadiyah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, ya. Nah, itu lengkap hadirin. Pakaiannya Rasulullah bagaimana, cara tidurnya Rasulullah bagaimana, sendalnya Rasulullah bagaimana, makanan favoritnya Rasulullah apa, minuman favoritnya Rasulullah apa, ya. Kemudian Rasulullah itu kalau berinteraksi dengan istrinya bagaimana, itu semuanya lengkap di dalam kitab itu. Nah, itulah sunnah yang harus kita pelajari. Kadang-kadang kita belajar sirah ini hanya terperangkap pada tahun-tahun saja, ya. Seringnya kita begitu, ya. Setahun setelah kenabian, 2 tahun, 10 tahun, 1 Hijriyah terjadi apa, 2 Hijriyah, perang apa, 3 Hijriyah. Padahal inti dari sirah itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan sunnah, kan. Ya, maka kita penting ini untuk mengetahui apa ya kepribadiannya Nabi SAW, kemudian kita coba ikuti, ya. Jadi yang kedua itu ittiba'us sunnah. Sahabat itu kalau mengikuti sunnah kadang-kadang sudah tidak pakai logika. Ibnu Umar itu pernah berjalan di sebuah tempat di padang pasir yang luar biasa luas dengan rombongannya. Ini kejadiannya setelah Rasulullah wafat. Jalan, kemudian Ibnu Umar berhenti. Kemudian bilang kepada rombongannya, "Wahai rombongan, berhenti dulu di sini ya. Saya mau datang ke tempat batu besar itu." Dalam hatinya rombongannya, tidak apa-apa lah. Yang minta Ibnu Umar, ulama, gitu kan. Kemudian Ibnu Umar jalan ke batu besar itu. Ditungguin sama rombongan. 15 menit tidak muncul-muncul, setengah jam tidak muncul-muncul, sampai akhirnya begitu lama, akhirnya Ibnu Umar datang lagi. Rombongannya sudah geleng-geleng. "Apa yang kamu lakukan di balik batu itu, wahai Ibnu Umar? Kami lama sekali menanti." Kata Ibnu Umar apa? "Sungguh tadi ketika kita melewati jalan ini, aku ingat dulu aku pernah berjalan bersama Rasulullah dan para sahabat lewat jalan ini. Aku ingat karena aku tahu ada batu besar itu. Kemudian tadi aku minta kalian berhenti di sini menungguku, aku mendatangi batu itu. Karena dulu aku juga ingat Rasulullah mendatangi tempat itu, meminta izin kepada kami untuk buang hajat." Untuk apa? Buang hajat. Untuk buang air. Ya. Maka aku pun ingat kejadian itu, maka aku melakukan hal yang sama sebagaimana Rasulullah melakukan hal yang sama tersebut. Kemudian aku datang ke tempat batu itu, aku berada di balik batu itu, sampai sana ternyata aku belum kebelet, katanya. Ya. Belum kebelet. Belum pingin pipis, ya. Akhirnya aku berusaha bisa buang air di tempat itu. Makanya kalian menunggu begitu lama. Semata-mata aku hanya ingin ittiba'ur Rasul. Hanya ingin apa? Ittiba'us sunnah. Kayak gitu itu. Para sahabat ngikuti sunnah itu sampai nggak masuk akal itu. Hanya karena Rasulullah pernah pipis di situ, dia pipis di situ, hadir. Ada sahabat Anas bin Malik. Suatu hari kumpul dengan sahabat yang lain, dihidangkan makanan, hadir. Makanannya itu menunya 2. 1 labu, tahu labu ya? 2 daging kambing, hadir. Semua sahabat dapat jatahnya. Para sahabat dapat jatah daging kambing, mereka makan. Labunya ya hanya semacam untuk lalapan saja ya. Kalau kita orang masakan Padang itu ada rendang, ada dong bohongnya itu loh, ya. Kira-kira gitu ya. Yang dimakan daging. Lah Anas bin Malik yang dimakan labunya saja. Ya.
dagingnya nggak dimakan. Terus sahabat itu pada lirik-lirikan. Anas nggak makan daging katanya, ya. Kok cuma dimakan labunya? Akhirnya sahabat tanya, Anas, apa kamu nggak doyan daging? Daging selezat ini kok yang dimakan cuma labunya. Apa kata Anas? Aku tidak memakan dagingnya karena aku ingat sebuah kejadian dahulu ketika aku menjadi pembantunya Rasulullah. Suatu hari aku mendampingi Rasulullah bersilaturahim ke sebuah keluarga di Madinah. Dan ketika kami datang bersama Rasulullah, keluarga ini kaget kedatangan Rasulullah. Akhirnya apa yang mereka punyai mereka keluarkan. Mereka menghidangkan Rasulullah, suami istri ini menghidangkan kepada Rasulullah menu yang sama kita makan malam ini. Labu dan daging. Ya. Kemudian Rasulullah aku perhatikan hanya memakan labunya. Karena Rasulullah faham betul keluarga ini sejatinya hanya punya daging ya cuman satu ini. Ya. Yang dimakan Rasulullah labu, dan kemudian Rasulullah berkata kepada keluarga ini, sesungguhnya ini makanan yang sangat lezat. Dan aku sangat mencintai labu, kata Rasulullah. Ya. Maka aku ingat kejadian itu. Maka malam ini ketika dihadirkan menu yang sama, aku mengingat kejadian bersama Rasulullah, maka aku makan labunya saja semata-mata mengikuti sunnah Nabi SAW. Gitu hadir. Para sahabat itu mengikuti sunnah, kadang-kadang sudah tidak pakai logika. Hadir. Umar bin Khattab tawaf ke Ka'bah, tawaf 7 kali. Selesai tawaf, berhenti di sudut Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, ngajak ngomong Hajar Aswad nih. Ya Hajar, innama anta hajar, la tadur wa la tanfa. Batu, kamu ini cuman batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak lihat Rasulullah menciummu, gak sudi aku cium kamu. Hanya gara-gara Rasulullah menciummu, aku ikut-ikut menciummu. Ya, kayak gitu itu mengikuti sunnah. Adil. Karena kita semuanya sepakat, ulama sepakat adil, bahwa sunnah itu memberikan maslahat, tidak mungkin memberikan madarat. Sebutkan satu sunnah, saya sebutkan manfaatnya. Ada sunnah-sunnah yang mungkin kita tidak tahu manfaatnya, adil. Tapi setelah sekian lama para ilmuwan membuktikan manfaatnya. Saya ambilkan satu contoh ya. Ada sunnah berdoa ketika ayam berkokok. Tahu sunnah ini? Hadis riwayat Muslim. Idza sami'tum siyahadika fas'alullah min fadli fa innaha ra'at malakan. Kalau kamu dengar ayam berkokok, maka berdoalah kepada Allah minta karunia-Nya karena ayam-ayam ini melihat malaikat. Begitu kan hadisnya. Dulu sahabat dengar sabda ini, sepenting doa kalau ada ayam berkokok di pagi hari. Hari ini hadirin dibuktikan oleh ilmuwan barat. Ada akhir-akhir ini, mungkin 3 tahun terakhir ini, ada ilmuwan barat yang menemukan satu fakta menarik. Apa? Setelah mereka memeriksa organ-organ tubuhnya hewan, mereka ketika memeriksa organ tubuhnya ayam itu, mereka mendapatkan fakta yang menarik. Apa faktanya? Mereka mendapatkan fakta bahwa di dalam matanya ayam itu ada retina yang lebih besar dan lebih kuat daripada retinanya manusia. Kalau manusia hanya bisa menangkap dengan 3 teropong RGB, 3 warna saja, red, green, blue. Kalau ayam itu 5, red, green, blue, violet, and ultraviolet. Ultraviolet itu cahaya. Ya. Jadi ayam itu lebih sigap nangkep cahaya daripada kita orang, daripada kita ini. Maka kemudian ketika fakta ini dibeberkan, salah satu ilmuwan yang meneliti ini ilmuwan Muslim. Ilmuwan Muslim bilang sama teman-temannya, lah kalau fakta ini sebenarnya sudah dibahas sama Rasulku 1400 tahun yang lalu. Lalu apa kata Rasulmu Muhammad? Kata Rasulku, idza sami'tum siyahadika fas'alullah min fadli fa innaha ra'at malakan. Kalau kamu dengar kokokan ayam, maka sungguh ya berdoalah kepada Allah karena ayam-ayam ini melihat malaikat. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, wa khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Ya. Semua sunnah itu hadirin masuk secara ilmiah. Hadirin. Ya, masuk secara ilmiah. Hari-hari ini, akhir-akhir ini kan kita ketahui gerakan sholat kita itu semuanya ternyata apa? Secara gerakan lebih menyehatkan daripada gerakan yoga. Hadirin. Itulah hikmah mengapa setelah ruku kok tidak langsung sujud hadirin. Ya, pernah enggak antum pas sholat itu rada-rada bertanya kenapa enggak habis ruku kok enggak langsung sujud? Kan enak langsung sujud tuh. Ya kan? Rukuk langsung
Sujud kan lebih enak, ngirit waktu kan. Tapi kenapa kok harus i'tidal sama Allah dulu? Ternyata dibahas secara kesehatan tadi. Ya. Kata para ulama, kata para ilmuwan ya. Kalau kondisi seseorang dalam kondisi rukuk itu, kemudian dia berulang kali langsung sujud ya, dan merutinkan hal itu bisa merusak peredaran darah. Maka yang benar adalah setelah rukuk itu harus normal dulu, i'tidal namanya. Kondisinya lurus untuk menegakkan seluruh saraf dan rusuk kita dan tulang kita, tulang belakang ini lurus dulu, baru setelah itu sujud. Ya, belum nanti soal wudhu, semuanya ada mukjizatnya hadir, sunnah itu. Ya, yang berbahaya adalah ketika kita tahu sunnah tapi kita memilih jalan lain selain jalan sunnah. Ya, ya. Jadi ittiba'u sunnah hadir. Sunnah yang kecil-kecil dulu lah kita amalkan ya. Kemudian tadi PR-nya ya, santri Ma'had Ar-Rasyidah dan Ar-Rasyidin ini ya harus baca khatam kitab Syama'il Muhammadiyah ya, Syama'il Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, biar kita semakin cinta sama sunnah. Antum tahu enggak minuman favoritnya Rasulullah, Pak? Minuman favoritnya Rasulullah itu ma'ul barid tadi. Al-ma'ul barid. Minuman air putih. Bukan air putih es ya. Ma'ul barid itu air putih dingin kayak gini nih. Ini minuman favorit Rasul. Jadi antum ini minum air mineral ini apapun mereknya ya. Antum minum niatnya ittiba'u sunnah dapat pahala sunnah nih. Saya contohin ya. Memang ilmu harus dipraktekkan. Bismillah. Saya bahas minuman itu aslinya saya ngelak aja dari tadi. Haus ya. Apalagi minuman favoritnya Rasulullah. Ya. Jus buah itu minuman favoritnya Rasulullah. Ya. Rasulullah itu sering minum air dari sari buah. Buah apapun itu. Ya, makanya ada nabis. Tahu ya nabis? Ya, air putih yang direndam kurma semalaman kemudian diminum di pagi harinya. Dan buah-buah yang lain. Kalau antum Jumat keluar atau pas hari libur ya, keluar beli di depot jus itu, antum niatkan ittiba'u sunnah dapat pahala sunnah nih. Hanya kita tidak tahu itu sunnah, ya, kayak gitu loh. Jadi kalau kita tahu sunnah itu, semua hal dalam kehidupan kita ini berubah jadi pahala, ya, dapat pahala sunnah, ya. La ittiba'u sunnah ini penting hadirin, ya, ittiba'u sunnah. Rasulullah itu kalau bicara gimana ya? Rasulullah itu kalau senyum apa sampai terbahak-bahak ya? Itu semua ada. Candaannya Rasulullah itu candaan yang gimana? Semuanya ada, ya. Kalau mau lebih rinci dan lebih yang hasilnya, baca kitab Mausu'atul Adab. Semua adab ada di situ. Ya, 2000 halaman hari ini. Cari PDF-nya Mausu'atul Adab. Ya, mau adab bercanda, adab ngomong, adab melihat, adab bertetangga, adab bertamu, semuanya ada di. Adab berpakaian. Ya, semuanya dibahas di situ. Ya. Ada kitab judulnya bagus juga, Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam, seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisnya Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah taala. Ya. Itu kitab juga bagus hadir untuk kita belajar adab, biar kita bisa ittiba'u sunnah. Ya, nanti kelamaan kalau saya teruskan ya. Langsung ketiga saja. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Sahabat tidak pernah meninggalkan tilawatul Quran. Nah, ini challenge buat para santri dan santriwati hadir. Kita ini bisa dekat sama Quran kalau pas di pondok hadir. Pas liburan antum berapa porsi antum Quran hadir. Ya. Jadi kualitas iman kita yang asli itu ketika ada di luar hadir, bukan ketika di pondok. Ya. Nanti antum akan benar-benar diuji tentang kedekatan antum dengan Al-Quran ketika antum berada di luar. Pas liburan Ramadan, pas liburan semester itu, berapa porsi kita dengan Quran ini? Ya. Dan itulah kehidupan nyata kita. Kalau di sini ini kan kehidupan pencitraan saja kita ini. Ya. Gimana kita tidak sholat tepat waktu, ada ustadz, ada ustadzah. Ya. Teman-teman yang lain sholat, masa kita tidak sholat? Ya. Teman yang lain baca Quran, masa kita tidak baca Quran? Kalau di luar, tidak ada yang ngingetin hadirin. Yang ngingetin cuma rokib atid aja sudah. Iya. Sama satu lagi Israel. Iya benar. Ya. Ini hadirin interaksi kita dengan Al-Quran itu menunjukkan seberapa hebatnya generasi kita. Kenapa para sahabat itu jadi generasi terbaik? Karena dekat sama Quran ini. Ya.
Quran tidak hanya dihafal dan dibaca saja, tidak hanya dilakukan saja, tapi mereka mereka itu sanubari Quran. Ya, jadi mereka melihat mata hati mereka itu mata hati Al-Quran, menimbang segala sesuatu dengan Quran. Lah mukjizat Quran ini luar biasa. Saya kasih tahu satu mukjizat Quran yang masih bisa kita rasakan ya. Al-Quran ini ya, kita baca ayatnya, belum tahu artinya nih, tapi sudah berhasil menenangkan hati kita, itu Quran. Ada nggak buku yang antum baca tulisannya, nggak tahu artinya bisa menenangkan, ada nggak? Antum baca bukunya Terelie, ya, novel Terelie, baca satu paragraf, antum nggak paham nih, bahasanya terlalu tinggi dan terlalu indah, ya, Mas Terelie ini. Antum baca, ki opo maksudnya ya? Pusing atau tenang antum? Pusing. Pengen diulang lagi kan? Diulang lagi nggak paham juga. Akhirnya kita tandain dulu lah, nanti dibaca lagi, baca bawah. Itu kalau tulisannya manusia. Tapi Quran ini karyanya Allah, firmannya Allah, kalam min kalamillah, sifat min sifatillah. Ini Quran ini firmannya Allah. Itulah jawaban mengapa Quran ini baru dibaca tok, belum tahu artinya, belum buka terjemahannya, belum tahu tafsir dan asbabun nuzulnya, sudah berhasil membuat hati kita tenang. Kenapa? Karena ini adalah firmannya Allah. Pas kita baca, langsung connect ke hati kita. Yang bikin ini adalah zat yang menggenggam hati kita, yang tahu seluk-beluk hati kita. Ya. Makanya setiap kali kita baca, menenangkan hati kita, belum tahu artinya. Apalagi tahu artinya. Apalagi tahu tafsirnya. Apalagi tahu tadaburnya. Tenang hatinya. Makanya sahabat itu hatinya tenang terus. Tawakal kepada Allah. Ya, amalannya maksimal, perjuangannya luar biasa, ya, all out untuk Islam. Kenapa? Karena hatinya tenang terus jadi. Lah semakin jauh kita dari Quran, semakin bimbang nanti kita, semakin gampang gelisah. Kenapa? Dekat sama Quran. Ya, saya ingin cerita sedikit ya. Saya di Solo itu membina 35 komunitas hijrah. Di Solo ada satu wadah komunitas hijrah namanya SDS, Sinergi Dakwah Solo Raya. Qadarullah dari sejak 3 tahun yang lalu yang tertunjuk sebagai ketua Al-Fakir, karena yang lain tidak mau ditunjuk ketua. Ya, jadi mewadahi 35 komunitas, yang komunitas ini macam-macam. Ada komunitas motor, ada komunitas preman, ada di Solo itu Expresso, Ex-Preman Solo. Ya, ada Ex-Pas, Ex-Preman Pasar. Ya, ada, iya benar, ya. Kemudian ada Seniman Eling Gusti. Ini unik nih, Seniman Eling Gusti ini seniman-seniman yang kemudian hijrah, ya, tobat dari dunia seninya yang terlalu bebas itu, kemudian dia sekarang dengan seni itu berdakwah. Ada seorang ketuanya namanya Mas Plente, ada di podcast saya. Mas Plente ini dulu mantan penabuh gendangnya Didi Kempot. Kemudian dia hijrah dan sekarang masih megang gendang, hadir. Tapi dalam konten-konten dakwah. Ya, kemudian akhirnya beliau hijrah, kemudian dia hijrahnya belum maksimal, hadir. Kemudian ikut masih dunia musik, dia jadi headmasternya, ya, jadi panitia intinya di konser-konser besar dunia, di Eropa, di Amerika, dia jadi orang belakangnya. Dan beliau ketika sharing kepada saya cerita begini, Ustadz, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suara itu karena ada tujuannya. Suara itu bisa mengubah hidup manusia. Perilaku manusia itu bisa dirubah dengan suara, Ustaz. Makanya di konser-konser besar itu, yang paling berpengaruh bukan yang nyanyi, Mas. Yang paling berpengaruh, penyanyi itu cuma wayangnya saja, penyanyi itu, ya. Tapi yang paling berpengaruh itu apa? Tukang sound belakangnya, hadir. Ya. Kalau soundnya mati kan selesai itu, ya kan? Mic-nya mati mau apa, ya? Nah itu tukang soundnya itu yang naik nurunkan frekuensi itu, kata beliau. Ya. Kita itu, Ustaz, sudah terbiasa membuat penonton menangis itu gampang, Ustaz. Ada nada-nadanya, ada tangga nadanya yang bisa membuat seorang nangis. Ada membuat seorang marah-marah sendiri bisa. Ya, antum tahu musik-musik satanik itu ya, yang teriak-teriak, wow, itu ya, itu bisa orang gila kan denger itu kan. Itu Ustaz, ada manfaatnya Ustaz. Kalau kemudian musik satanik itu kita ganti narasinya untuk nginget mati Ustaz. Mereka nangisnya, marahnya karena menyesali dosa Ustaz. Ya, dan kemarin dipraktekkan hari, baru pekan lalu. Seniman Eling Gusti ini membuat satu penampilan ya tentang kehidupan.
kemudian ada itu yang nampilkan musik satanik itu, tapi nginget dosa diri. Ya, jadi lafadznya itu bukan menyembah setan, tapi wah dosaku oke itu, tapi dikeraskan hadirin, dikeraskan, kemudian menyesal. Itu penontonnya nangis semua hadirin. Antum percaya enggak? Saya yang dengarkan nangis hadirin. Ya, karena suara itu. Kemudian beliau bilang, suara itu menakjubkan, Ustaz. Suara itu ciptaannya Allah, pasti ada fungsinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila kan? Allah tidak menciptakan sesuatu dengan kesia-siaan. Kemudian beliau bilang, Ustaz, santri hafid Quran 3 tahun di pesantren, 30 juz mungkin, Ustaz, bisa dirusak dalam 2 hari, Ustaz. Dia bilang, cukup dia dengarkan musik koplo, Ustaz. Musik koplo itu merusak segalanya, Ustaz. Musuhnya seniman eling Gusti sekarang itu musik koplo. Musik koplo itu, Ustaz, dengarkan saja badan kita gerak, Ustaz. Ya, itu gimana rumusnya? Saya bilang kan, gimana rumusnya? Gampang, Ustaz. Rumus bikin badan gerak. Ya, nadanya diulang-ulang, Ustaz. Nadanya diulang-ulang. Tung deng deng des, tung deng deng des. Ini kalau saya lanjutkan jenengan joget semua ini. Iya, cuma gitu doang kan musik koplo itu. Iya kan? Lagunya tambahin, lagunya percintaan, perselingkuhan. Sudah, kontennya cuma 2 itu hari ini lagu itu. Kalau enggak percintaan, perselingkuhan. Ya, sudah rusak generasi kita, Ustaz. Masya Allah. Kemudian beliau terakhir bilang begini, Ustaz, ada satu suara di dunia ini yang saya takjub mendengarnya, Ustaz. Ini profesornya suara ini bilang gitu. Ya, ini beliau ini ahlinya suara. Sekarang di Solo itu masjid-masjid besar, Masjid Muslim United, Masjid Al-Falah Sragen, masjid-masjid besar pakai sound systemnya Mas Plende ini. Namanya Tauhid Audio. Ya. Iya, Tauhid Audio. Ya, masjid-masjid bagus di Solo itu semua sudah pakai Tauhid Audio. Kalau antum sholat di masjid-masjid itu, antum coba saja di Masjid Al-Falah Sragen, Masjid Muslim United itu sudah pakai sudah pakai soundnya beliau ini. Jadi beliau atur suaranya sampai nada-nada yang rendah seperti sa itu kedengeran hari ini. Sa itu kan paling sulit kedengaran di mic. Beliau bisa bikin tajam itu. Karena beliau ini memang profesornya suara. Lah ini beliau bilang begini, ada suara di dunia ini, Ustaz, yang notnya, notasinya semuanya sempurna, Ustaz. Siapapun yang baca akan tenang hatinya, Ustaz. Kalau tadi kan siapapun yang dengar koplo joget kan. Kalau ini ada suara di dunia ini, siapapun yang baca, tidak harus Muzammil Hasbullah, tidak harus Taki Malik, hadir. Ya, iya, tidak harus khori-khori terkenal, cukup siapapun baca dengan suara modal suaranya masing-masing, baca, ya, suara-suara ini maka hatinya pasti tenang. Suara apa itu, Mas? Ustaz? Suara apa itu, Mas? Saya bilang, suara Al-Quran, Ustaz. Ayat Al-Quran itu dibuat Allah susunan huruf per huruf, kata per katanya itu sempurna, Ustaz. Ya. Hanya saja kita tidak sadar hadir. Coba antum baca surat Qul huwallahu ahad saja. Itu kan sajak yang luar biasa, hadir. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Semuanya indah, hadir. Ya, itu loh mukjizatnya Quran itu di situ. Itu baru mukjizat soal apa? Suaranya. Belum soal tafsirnya, belum soal tadabburnya, belum soal ilmiahnya. Qiraatul Quran, tilawatul Quran yang ketiga. Yang keempat, luzumul jamaah. Luzumul jamaah. Yang tidak pernah dilupakan para sahabat adalah apa? Mementingkan persatuan. Ini yang hilang dari umat kita, Din. Apa? Mementingkan persatuan. Ya. Jadi antum harus jadi duta besar persatuan umat. Jangan sampai kita ini persatuannya dikebiri hanya karena kepentingan kelompok, Din. Dulu sahabat itu tidak pernah yang namanya sering berselisih, itu tidak pernah. Ya, perselisihan ada, tapi cepat selesai. Karena mereka menyadari persamaannya lebih banyak daripada perbedaan. Kita juga harus begitu, Hadir. Kalau antum ini besar di keluarga NU, ya, yang satu besar di keluarga Muhammadiyah, kalau lagi kumpul, bahas hal-hal yang kita sepakati. Jangan hal-hal yang kita perselisihkan. Ya. Karena PR umat ini banyak, Hadir.
Kalau kita sibuk bertikai, sibuk bahas kunut, sibuk bahas tahlilan, habis tenaga kita hadir. Ada PR kristenisasi di daerah-daerah marginal, Wonogiri, Gunung Kidul. Ya, ada PR buta aksara Quran. 60% masyarakat Muslim Indonesia belum bisa baca Quran. Ya, ada PR Palestina yang belum selesai. Ada PR Uighur yang belum selesai. Itu semua siapa? PR-nya siapa? PR-nya kita hadir. Kalau kita sibuk bertikai, selesai hadir. Ya, orang kafir di luar sana hanya kemudian tepuk tangan. Ya, mereka kelahi sendiri. Sudah, kita tidak usah ngapa-ngapain, mereka kelahi sendiri. Selesai hadir. Ya, maka mari bersatu. Kaidah persatuan itu cuma satu kalimat saja. Nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna. Kita tolong menolong pada hal-hal yang kita sepakati dengan saudara kita, dan kita berlapang dada pada hal-hal yang kita perselisihkan. Kalau lagi kumpul di satu tempat gini, tidak usah bahas perselisihan. Bahas kunut sama tahlilannya nanti saja, ketika halakoh-halakoh khusus. Kalau lagi ketemu sama kawan, sudah, biasa saja, bahas yang lain. Bahas yang kepentingan bersama apa ya? Ya, program dakwah bersama apa? Yuk hidupin masjid. Yuk beliin AC nih biar masjidnya biar apa? Ini saya nanya dulu saya. Ya, tapi nabrak ya. Ya, gitu ya. Jadi kita itu kerja tim hadirin. Ya, sehingga apa? Kemudian kita ini selalu dalam persatuan. Sahabat itu hebat karena persatuan, bukan perselisihan. Ibnu Mas'ud sama Umar Ibnu Khattab itu pernah gontok-gontokan karena satu kasus. Ini sahabat setia kemana-mana bareng hadirin. Pernah berselisih pada satu hal. Apa hukumnya pemuda-pemudi yang berzina di luar nikah kemudian mereka nikah? Ya, pemuda-pemudi zina kemudian yang perempuan hamil, boleh enggak kemudian dua orang ini menikah? Dua pezina ini menikah, boleh enggak? Umar bilang, awaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Awalnya zina enggak apa-apa lah. Ya, memang mereka terjatuh dalam dosa, tapi kan akhirnya nikah. Jadi boleh. Ibnu Mas'ud bilang enggak boleh. Ya. Awalnya zina sampai akhir mereka tetap zina. Enggak boleh. Ya. Mereka berselisih di dua orang sahabat ini. Tapi hadirin, ketika mereka selesai berselisih di meja ilmiah, keluar, berpisah, Ibnu Mas'ud ditanya tentang Umar. Bagaimana pendapatmu tentang Umar? Apa kata Ibnu Mas'ud? Umar, benteng terkuat di dalam agama ini. Kalau benteng ini sedikit saja rapuh, maka akan terjadi fitnah dan fitnah. Kata Ibnu Mas'ud. Dan betul kan, setelah sahabat Umar meninggal, fitnah-fitnah berdatangan kan. Fitnah di zaman Utsman, zaman Ali, zaman khilafah Umayyah, Abbasiyah. Fitnah-fitnah terjadi. Umar ketika ditanya tentang Ibnu Mas'ud, ketika berpisah dengan Ibnu Mas'ud, apa jawaban Umar ketika ditanya tentang Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud, sungguh manusia yang sangat mulia. Ujung rambut sampai ujung kakinya berisi iman dan ilmu. Masya Allah. Ya. Jadi berdebatnya itu sebentar saja. Selainnya persatuan. Ya, persatuan. Nah ini yang penting untuk kita dahulukan, kedepankan. PR umat ini banyak, mari kita bersatu, ya. Selama dia adalah keluarga ahlus sunnah wal jamaah, dia adalah saudaraku. Kecintaanku kepadamu sebesar ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Quote, ya, Umar Khas, ya. Jangan lupa ya. 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 Yang kelima, enggak, ya. Enggak. Yang kelima, yang terakhir apa? Yang terakhir kebiasaan para sahabat adalah al-jihadu fi sabilillah. Yang kelima ini, al-jihadu fi sabilillah. Jihad itu kan artinya apa? Berkorban ya. Jadi kalau mau jadi generasi terbaik harus banyak berkorban. Berkorban untuk siapa? Untuk agama ini. Ya, kita harus mulai sekarang sudah harus mikir apa ya potensi saya ya. Saya ini bisa apa? Oh, saya ini pintar nulis. Ya sudah, suatu hari saya harus kontribusi dengan tulisan saya untuk agama ini. Oh, saya ini pinter ngomong, berarti suatu hari saya harus jadi influencer centang biru. Wah, gitu kan? Yang pinter ngomong. Ya, oh saya ini punya banyak harta, ya, warisan bapak saya banyak gitu ya. Sawahnya luas gitu ya. Ya berarti suatu hari saya akan berderma dengan harta saya untuk Islam. Semuanya harus cari potensinya dan berkorban untuk itu hadirin. Karena suatu hari nanti wallahi Allah akan menanyai kita, sudah apa kamu buat agama? Sudah apa kamu untuk Islam? Ya, sudah berbuat apa kamu? Ya.
Sudah pertaruhkan apa untuk agamamu? 2018 hadirin, saya datang ke Rohingya hadirin, ke Myanmar. Ini cerita yang lama sekali tidak saya ceritakan. 2018 saya berada di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang Rohingya hadirin terusir dari kampung halamannya. 250 desa dibakar sama tentara kafir Myanmar. Jalan 9 hari hadirin. Hanya untuk menyelamatkan keimanannya. Ya, 9 hari loh hadirin. 9 hari itu bekalnya apa? Cuman pakaian yang nempel ini. Kalau ada makanan mereka bawa yang bisa mereka bawa. Satu rombongan itu saya tanya kepada pengungsi ini, terus kalian makan 9 hari itu dengan apa? Kami kumpulkan makanan yang kami bisa bawa, kemudian kami dulukan anak-anak kecil. Anak-anak kecil ngantri hadirin. Pernah dapat videonya enggak tuh? Anak-anak kecil Rohingya itu di hutan ngantri. Jatah makannya sehari 1 suap hadirin. 1 ganti. Ayo maju. 1, 2. Terus yang orang dewasa, kalau kami tidak kebagian jatah, kami mengikat perut kami dengan batu. Kami berjalan lagi 9 hari hadirin. 9 hari jalan. Makannya seadanya, pakaiannya ya yang nempel tok hadirin. Ya, hanya untuk bisa menyelamatkan keimanannya. Saya di pengungsian hadirin, ketemu anak muda, saya masih ingat betul, ada di Instagram saya cerita ini. Anaknya juga saya foto. Namanya Jalal Ahmad. Mungkin sekarang beliau ini masih tinggal di pengungsian. Ya. Jalal Ahmad ini ngikutin saya terus hadirin. Saya kemana dia ngikut. Sampai saya kan curiga ini orang kayaknya butuh nih. Saya tanya ke penerjemah saya, orang Bangladesh yang bisa bahasa Rohingya. Coba tanya, ya dia butuh apa. Tanya siapa namanya, Jalal Ahmad. Kemudian dia cerita, kami 5 bersaudara. Saya baru ada di pengungsian ini baru 1 pekan. 5 bersaudara, 2 saudara kami ditembak di depan mata kami, meninggal di tempat. Ya, ibu kami diperkosa tentara Myanmar di depan mata anak-anaknya. Ayah kami tidak tahu lari kemana, kami belum ketemu sampai sekarang. Saya tinggal 2 saudara saya ini. Ya, ditanya, saya tanya, berapa hari kamu berjalan kemari ke pengungsian? 15 hari katanya. Saya tidak percaya hadirin. 15 hari itu saya tidak percaya. Karena yang lain, pengungsian yang sama, Mangdau. Antum lihat, November 2018. Yang dibakar itu desa Mangdau namanya. Itu kayak kabupaten gitu. Mangdau. Saya tanya, dari mana kamu? Mangdau. Enggak, Mangdau enggak 15 hari saya bilang. Mangdau 9 hari. Karena pengungsi yang lain 9 hari jalan. Kemudian saya bilang, enggak, 15 hari kamu bohong, saya bilang. Terus dia bilang, saya enggak bohong. Saya punya 2 adik lagi di perkemahan katanya. Di pengungsian saya punya 2 adik. Adik saya tertembak di perut dan kakinya. 2 peluru ada dalam tubuhnya, dia bilang. Ya. Adik saya mengerang kesakitan ketika ditembak itu dan saya tidak tega meninggalkannya karena dia masih hidup. Ya. Kemudian saya angkat adik saya selamatkan bersama adik perempuan saya. Kami jalan bersama rombongan yang berjalan menuju Bangladesh. Ya. Dan kami selalu tertinggal rombongan. Kenapa? Karena setiap kami mau berjalan adik saya mengerang kesakitan. Kami tidak punya alat untuk mengeluarkan ini. Ya. Jadi setiap kali dia kesakitan saya baringkan di atas rumput sampai menunggu dia tertidur. Kalau sudah tidur saya angkat pelan-pelan, saya ajak jalan. Kalau sudah terbangun lagi dia mengerang kesakitan, saya tidurkan lagi. Itu yang membuat kami 15 hari, yang lain 9 hari katanya. Kalau Anda tidak percaya, dia bilang begitu. Kalau Anda tidak percaya, ayo datang ke kemah kami. Betul hadirin. Saya datang ke kemahnya, adiknya berbaring begini hadirin. Baru 2 hari pelurunya diambil hadirin. Sama tenaga medis yang ada di pengungsian. Masih bernanah perut dan kakinya. Ceritanya macam-macam. Di perbatasan Sungai Naf itu, saya melihat sendiri, ada anak umur mungkin SD kelas 2, adiknya umur 3 tahun. Jalan berdua tok. Saya tanya, ini mana bapak ibunya? Tidak ada. Ini dari awal bersama kami, rombongan pengungsi yang lain. Macam-macam. Cuman satu mereka. Apa kepinginan mereka jalan sejauh itu? Menyelamatkan iman. Sebenarnya mereka punya pilihan murtad, hadirin. Dan tentara Myanmar tidak akan ganggu mereka. Ya, tapi mereka memilih untuk menyelamatkan iman karena jaminannya surga, hadirin. Berkorban nyawa, hadirin. Orang-orang Myanmar. 2018 akhir dan 2019 awal, saya ke Palestina, hadirin.
Saya masuk ke rumah sakit orang Gaza. Ini rumah sakit khusus rumah sakit kanker. Orang Palestina bilang ke saya, Ustadz, ini rumah sakit kanker. Nanti antum bisa taruh uang di situ. Jadi saya nyelundupkan uang dolar itu. Saya sebelum ke Gaza, saya umumkan ke jamaah. Saya mau ke Palestina. Ya, siapa yang mau nyumbang? Itu hadirin dimuliakan Allah. Saya dapat uang 200 juta hadirin. Saya ganti semuanya dolar. Saya bagikan ke kawan-kawan saya yang lain. Selipkan di buku. Sampai masuk bisa saya kumpulkan, saya bagikan ke orang-orang. Diajak ke rumah sakit tadi. Saya pikir rumah sakit kanker itu dalamnya kan pasiennya berarti apa? Orang-orang tua kan. Kaget saya ini. Pasiennya 19 orang, anak-anak kecil semua. Saya tanya ke dokternya, loh ini kanker? Iya, rusak organ dalamnya Ustaz. Kenapa kok bisa rusak? Saya bilang. Kenapa kok kena kanker? Mereka minum dari sumur yang sudah diracuni limbah radioaktif oleh Zionis Ustaz. Semua sumur di Gaza Ustaz, semuanya sudah teracuni. Pilihannya cuma 2 Ustaz. Kalau tidak minum haus, kalau minum rusak tubuhnya. Orang Gaza begitu hadirin, tinggal 3% saja. 3% saja air bersih mereka. Ya, untuk bangun sumur yang baru, mereka tidak ada uang hadirin. Ya. Satu semen, kalau di kita satu sak semen kan 50.000. Baru kemarin hadirin, Syekh Anas Al-Filistin datang ke ma'had kami di Klaten. Orang Gaza asli, cerita. Satu semen itu, kalau di kita kan 50.000, 60.000. Di sana 15 kali lipat harganya. Hadirin. 15 kali lipat. Ya, sekitar 750.000. Satu sak semen. Dimahalin sama orang Israel, ya, sama Zionis, agar mereka ya tidak bisa bangun apapun di Gaza itu. Kayak gitu hadirin. Kita ini minum masih enak, sholat masih aman, kajian masih bebas, ya, mau berpakaian syar'i tidak dilarang. Uighur hadirin, 2020 saya kesana. Tidak ada muslimah yang pakai jilbab hadirin. Haram hukumnya muslimah berjilbab hadirin. Kalau ada muslimah yang berjilbab, tangkap hadirin. Disiksa di dalam penjara. Nah, kita ini kurang apa nikmatnya hadirin. Saya itu setiap kali pulang dari tempat-tempat konflik itu hadirin, pikiran saya cuma satu tok hadirin. Jangan-jangan yang sedang diuji Allah bukan mereka hadirin. Mereka diuji Allah lulus hadirin. Rohingya diuji Allah lulus. Palestina diuji Allah bertahan sampai sekarang. Uighur diuji Allah, mereka masih bisa sembunyi-sembunyi dalam imannya. Kita ini jangan-jangan yang sedang diuji Allah dengan kenikmatan. Apa-apa gampang kita ini hadirin. Ya. Tapi kita ini banyak yang tidak bersyukur hadirin. Banyak yang terlena, banyak yang lalai dengan kenikmatan ini. Tidak kita manfaatkan sebisa mungkin. Maka mari mulai sekarang, mumpung kita masih di pondok ini, kita pikirkan apa ya, potensi saya apa ya. Ya. Kemudian berkontribusilah dengan potensi itu. Jangan sia-siakan waktu kita sebentar, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 hal ini yang kemudian menjadikan sahabat generasi terbaik. 5 hal ini dipegang betul, dilingkari mana saya yang belum ya. Ayo mari berjuang untuk menjadi generasi khairu ummatin ukhrijat linnas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum semuanya. 1 jam lebih ya, tahan juga saya ngomong ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.